Nadia turun dari angkot dengan tas lusuh di pundaknya. Melangkah masuk ke gerbang sekolah elit di antara mobil-mobil mewah, wajahnya datar namun matanya waspada. Seragamnya bersih tapi pudar warnanya. Dan sepatu tuanya berbunyi pelan saat menyentuh lantai marmer gerbang utama. Siswa-siswa berbaris di lapangan mengikuti upacara. Fanya berdiri di depan dengan ekspresi bosan dan ponsel di tangan, sementara Nadia berdiri paling belakang sendiri dengan tangan memeluk buku, pandangannya lurus ke depan meski pundaknya sedikit gemetar, dan matahari pagi menyorot wajahnya yang tegang. Begitu upacara selesai, kerumunan mulai bubar dan tawa mulai terdengar dari geng Fanya. Nadia berjalan cepat menuju kelas, tapi langkahnya terhenti saat 3 siswi populer menghadangnya di koridor. Fanya berdiri di tengah sambil melipat tangan di dada, dan siswa lain mulai memperlambat langkah untuk menonton. Fanya mendekat, lalu melirik sepatu robek Nadia sambil mencibir keras. Temannya menyenggol bahu Nadia hingga buku-buku jatuh ke lantai yang basah. Suara tawa pecah seperti pesta kecil di lorong itu. Genangan air mulai meresap ke halaman buku, dan wajah Nadia langsung memucat, tapi tetap diam. Saat Nadia jongkok memunguti buku satu persatu, Fanya membuka botol air mahal dari tasnya, mengguncangnya sedikit, lalu menyiramkannya langsung ke atas kepala Nadia. Air menyiram wajah dan rambutnya yang terikat sederhana, seragamnya basah di bagian dada, dan semua yang menonton hanya tertawa atau diam pura-pura tak lihat. Nadia berdiri perlahan dengan air menetes dari dagu ke lantai. Ia memeluk buku-bukunya yang basah dan mulai berjalan melewati mereka tanpa menatap siapapun. Langkahnya lambat namun tak terhenti. Rambutnya menempel di wajah dan suara sepatunya menggema di lorong yang kembali sepi. Di ruang kelas, Nadia duduk di pojok tanpa mengucap sepatah kata. Ia mengeluarkan tisu dari saku dan mencoba mengeringkan bukunya. Seragamnya mulai dingin dan lengket. Guru masuk tapi tak memperhatikan, dan siswa lain tetap sibuk berbincang tanpa melihat ke arahnya. Di luar jendela, langit mulai cerah dengan awan tipis bergerak perlahan. Suara angin menggeser tirai kelas. Tangan Nadia tetap bergerak membersihkan buku tanpa ekspresi. Matanya menatap kosong halaman yang mulai sobek, dan tak satu pun yang menghampiri atau menanyakan keadaannya. Beberapa siswa berbisik sambil melirik ke arahnya, tapi tak satu pun berani menyapanya atau menawarkan bantuan. Suara tawa kecil masih sesekali terdengar dari bangku belakang. Nadia merapatkan tasnya dan menunduk lebih dalam, dan waktu berjalan seolah lambat di sekelilingnya. Bel sekolah berbunyi nyaring menandakan jam pelajaran berakhir. Siswa-siswa langsung berhamburan keluar, sementara Nadia tetap diam di tempat. Ia menunggu semua orang pergi duluan, lalu berdiri perlahan dan melangkah keluar kelas sendirian, dengan bayangan tubuhnya memanjang di lantai koridor yang kosong. Pagi berikutnya, Nadia datang lebih awal dari biasanya, duduk di perpustakaan yang masih kosong sambil membuka buku matematika tingkat lanjut. Wajahnya fokus meski matanya masih sembab. Sehelai tisu kering terselip di balik halaman terakhir, dan ia terus mencatat rumus dengan ketekunan luar biasa. Seorang guru fisika, Pak Dimas, lewat di depan rak dan melirik sebentar ke arah Nadia. Ia berhenti sejenak memperhatikan catatannya yang penuh coretan rumit. Alisnya terangkat pelan, lalu ia melanjutkan langkah sambil menyimpan rasa penasaran. Dan cahaya pagi menyinari meja tempat Nadia duduk sendiri. Di kantin, Fanya duduk bersama gengnya membahas rencana liburan mewah ke Jepang. Tawa mereka keras dan disengaja agar menarik perhatian. Lalu seorang siswa menyebut nama Nadia sambil menirukan gaya jalan dan sepatunya. Sontak membuat meja mereka meledak dalam tawa sinis. Dan satu siswa lain hanya tersenyum canggung.
Saat istirahat kedua, Nadia masuk ke ruang komputer untuk mengerjakan proyek Olimpiade Sains. Tangannya cepat mengetik sambil membuka diagram sistem robotik. Jari-jarinya sedikit gemetar karena udara dingin, tapi fokusnya tak terganggu meski suara dari luar ruangan bergema, dan ia terus bekerja dengan presisi tinggi. Vanya dan temannya berdiri diam di luar ruangan, mengintip lewat kaca sambil berbisik-bisik. Salah satunya memfoto layar komputer Nadia secara diam-diam. Mereka tertawa pelan, lalu pergi sebelum ketahuan. Dan Nadia tetap tak menyadari mata yang mengawasinya dari balik pintu. Di kelas fisika, Pak Dimas menunjukkan grafik soal kompetisi sains yang akan datang. Lalu, tanpa menyebut nama, ia berkata bahwa salah satu siswi di sekolah ini memiliki tingkat presisi layaknya mahasiswa teknik. Murid-murid saling melirik dan Vanya mendesis pelan sambil melipat tangan. Saat jam pelajaran selesai, Nadia berdiri dari bangku belakang dan mengemasi bukunya yang masih lembab. Seorang siswa cowok menghampirinya pelan dan bertanya soal tugas. Nadia menoleh sebentar dan menjelaskan singkat, tapi langsung kembali menunduk dan pergi, meninggalkan siswa itu yang terlihat tercengang. Sore harinya di halte depan sekolah, Nadia duduk sendirian sambil menunggu angkot. Angin menerbangkan beberapa lembar kertas dari tasku yang tidak tertutup rapat. Ia buru-buru mengejar dan memungutnya dari trotoar, dan seorang ibu yang lewat menatapnya dengan iba, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Di kamar kosnya yang sempit, Nadia menempelkan lembar target belajar di dinding dengan selotip bekas. Matanya menatap tajam ke jadwal yang penuh warna-warni stabilo. Ia lalu duduk bersila di lantai dengan laptop menyala di depannya. Dan suara notifikasi email masuk memecah kesunyian malam. Email itu dari panitia seleksi kompetisi internasional memberitahu bahwa Nadia terpilih mewakili Indonesia sebagai finalis termuda. Mulutnya sedikit terbuka, tangan gemetar menutupi wajahnya, lalu ia menutup laptopnya perlahan dan menunduk dalam diam, seolah menyimpan kabar besar itu hanya untuk dirinya sendiri. Di aula sekolah, panitia lomba memasang banner besar bertuliskan pelepasan finalis Olimpiade Internasional. Nama Nadia tercetak di urutan paling atas. Beberapa guru tampak saling berbisik sambil melirik ke arah papan pengumuman. Dan Vanya berdiri mematung di tengah keramaian dengan ekspresi tak percaya. Kepala sekolah memasuki ruang guru dengan langkah cepat dan membawa selembar dokumen dari sponsor utama. Ia meletakkannya di meja dan berkata bahwa donatur misterius meminta evaluasi khusus terhadap atmosfer sekolah. Para guru terdiam sejenak lalu mulai berspekulasi, dan nama Hartono Santoso disebutkan untuk pertama kalinya. Di ruang administrasi, Pak Dimas mencari berkas penerima beasiswa dan menemukan nama lengkap Nadia dengan satu catatan rahasia. Anak kandung, evaluasi diam. Matanya menyipit, lalu ia menutup map itu perlahan dan menatap kosong ke jendela, mencoba menyatukan potongan-potongan yang mulai terasa aneh. Sementara itu, Nadia sedang duduk di bangku taman sekolah dengan headphone kecil di telinga. Ia menerima panggilan video dari seseorang yang hanya terdengar memanggil, "Nak." Dengan suara tenang, wajahnya langsung berubah menjadi lembut dan serius, dan kamera menangkap layar ponselnya yang menampilkan nama Ayah HS. Dalam pembicaraan yang berlangsung beberapa menit itu, Nadia tampak mengangguk beberapa kali dan mencatat sesuatu di buku kecilnya, lalu menatap lurus ke arah gedung utama sekolah dengan mata yang dingin dan tenang, dan ia berkata pelan, "Baik ayah, aku akan lakukan sebelum panggilan berakhir."
Di ruang kepala sekolah, Fanya bersama ayahnya, ketua komite sekolah, mengajukan protes karena merasa perlakuan terhadap Nadia terlalu istimewa. Kepala sekolah berusaha tenang dan mengatakan bahwa semua prestasi Nadia murni akademik, tapi Fanya bersikeras bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dan ayahnya mulai menyelidiki lewat jalur komite. Malam harinya, di rumah besar keluarga Fanya, ayahnya membuka laptop dan mengakses dokumen internal sekolah. Dia menemukan file rahasia dengan kode identitas yayasan besar dan nama Hartono Santoso sebagai pemberi dana utama. Wajahnya langsung berubah tegang, lalu ia memanggil Fanya dan menyuruhnya berhenti ganggu anak itu. Di kamar kos sederhana, Nadia membuka koper kecil berisi barang-barang penting, piagam olimpiade, surat-surat ayahnya, dan satu foto masa kecil mereka bersama. Ia menatap foto itu cukup lama, lalu menaruhnya kembali dan menarik napas dalam-dalam, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar esok hari. Esok paginya, sekolah tampak sibuk dengan persiapan acara besar. Panitia mendirikan panggung megah di aula utama dan memasang layar besar di belakangnya. Nadia berjalan melewati semuanya tanpa ekspresi. Beberapa siswa meliriknya penuh penasaran dan Fanya terlihat makin gelisah di sudut lorong. Di balik panggung, kepala sekolah berdiskusi dengan panitia dan berkata, "Wakil donatur akan hadir hari ini." Nadia mendekat pelan sambil menyerahkan catatan kecil bertuliskan, "Saya siap mewakili ayah saya di atas panggung." Kepala sekolah membaca dan matanya melebar. Sementara Nadia menatapnya dengan tatapan yang tak lagi bisa diremehkan. Panggung megah berdiri di aula utama, lampu sorot menyinari layar raksasa, dan barisan kursi VIP sudah terisi oleh orang tua murid dan media lokal. Suasana penuh kemewahan dan harapan. Kepala sekolah berdiri dengan mikrofon dan senyum formal, lalu mengumumkan akan ada pengumuman spesial dari donatur utama. Langkah Nadia terdengar pelan menyusuri panggung dari sisi belakang. Ia tetap memakai seragam lamanya dan membawa map kecil di tangan. Sorot lampu mengarah padanya saat semua mata menatap tak percaya. Dan Fanya mencengkeram tangan kursinya dengan keras saat nama itu diulang lagi oleh MC. Wajah kepala sekolah berubah tegang tapi berusaha tenang. Ia menerima map dari Nadia dan mundur satu langkah memberi ruang. Layar di belakang menyala perlahan menampilkan wajah Bapak Hartono Santoso via video call langsung. Pria tenang dengan suara dalam menyapa hadirin dan berkata, "Terima kasih telah menerima putri saya dengan baik." Suara tepuk tangan sempat terdengar ragu dari sebagian guru, tapi langsung terhenti saat Nadia berbicara di depan mikrofon dengan nada tenang dan penuh wibawa. Ia menyampaikan bahwa gedung senilai 50 miliar ini adalah amanah dari ayahnya untuk semua siswa berprestasi, tanpa memandang latar belakang, dan matanya tertuju langsung ke arah Fanya. Nadia menyampaikan kata-kata terakhir yang menusuk. Harga diri yang kalian injak hari itu sekarang menentukan masa depan sekolah ini. Fanya menunduk gemetar sementara ayahnya terdiam membatu. Aula dipenuhi keheningan emosional yang berat dan beberapa guru tampak meneteskan air mata diam-diam. Kepala sekolah mengambil alih mikrofon dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa pihak sekolah gagal melindungi salah satu siswi terbaik mereka. Lalu mengumumkan skorsing langsung terhadap Fanya dan dua rekannya karena insiden perundungan. Aula bergemuruh dalam tepuk tangan dan sorak simpati untuk Nadia. Fanya bangkit dengan wajah merah padam. Air mata jatuh tanpa suara saat ia berjalan cepat meninggalkan barisan depan. Ayahnya mengejar, namun ditahan oleh satu staf panitia yang menyerahkan surat peringatan resmi. Dan seluruh siswa hanya bisa menatap kepergian mereka dalam diam dan kecanggungan.
Nadia turun dari panggung dengan langkah mantap. Beberapa siswa yang sebelumnya mengabaikannya kini memberinya jalan dan menunduk hormat. Kamera media menyorot wajahnya yang tetap tenang dan seorang guru mendekat lalu menggenggam tangannya dengan penuh haru tanpa berkata apa-apa. Sementara musik acara mulai diputar dan foto peresmian dilakukan, Nadia berdiri di depan papan nama baru bertuliskan Gedung Sains dan Robotika Hartono Santoso. Senyumnya perlahan mengembang dan untuk pertama kalinya, semua siswa melihatnya bukan sebagai si anak beasiswa, tapi sebagai pusat dari perubahan besar sekolah mereka. Beberapa bulan kemudian, Gedung Sains dan Robotika berdiri megah di tengah kompleks sekolah. Kaca-kacanya memantulkan cahaya pagi dan siluet siswa-siswi dari berbagai latar belakang terlihat hilir mudik di dalamnya. Nadia kini berdiri di aula depan mengenakan jaket klub riset dan rambutnya diikat rapi seperti biasa. Di dalam ruang eksperimen, Nadia memimpin kelompok belajar yang terdiri dari siswa-siswa dari berbagai kelas. Ia menjelaskan konsep rumit dengan nada sabar dan jelas. Beberapa siswa mengangguk kagum dan papan tulis penuh dengan diagram serta rumus yang ia tulis dengan tangan cekatan. Pak Dimas memperhatikan dari luar ruangan sambil tersenyum bangga, lalu berjalan pergi meninggalkan gedung sambil mencatat sesuatu di notepad-nya. Dan di koridor, beberapa guru membahas perubahan besar dalam semangat belajar siswa sejak Nadia menjadi pembimbing tidak resmi klub sains. Di ruang OSIS, ketua baru mengusulkan kebijakan anti-bullying permanen yang terinspirasi dari kasus Nadia. Papan pengumuman dipenuhi poster bertema "Hormat untuk Semua", dan dalam rapat itu, nama Nadia disebut dengan penuh hormat meski ia sendiri tidak hadir di ruangan tersebut. Fanya kembali ke sekolah setelah masa skors berakhir, berjalan pelan melewati lorong dengan wajah lebih pucat dan tanpa make up. Ia menatap meja kosong di kelas, lalu melihat ke arah kursi Nadia dari jauh, tapi tak berani mendekat dan hanya menunduk setiap kali bersirobok mata. Saat jam makan siang, Fanya duduk sendirian di pojok kantin tanpa teman gengnya yang dulu. Sementara Nadia berbicara hangat dengan siswa kelas 10 yang baru saja bergabung. Tak ada ejekan atau cibiran, hanya diskusi soal tugas dan robotika. Dan perbedaan status sosial tak lagi jadi topik pembicaraan. Di hari presentasi proyek akhir, Nadia mempersembahkan karya AI simulasi edukasi berbasis sensor visual yang ia rancang sendiri. Aula penuh tepuk tangan ketika ia selesai. Kepala sekolah menghampirinya langsung dan berkata, "Terima kasih sudah memberi arti baru bagi sekolah ini." Dan kamera media lokal merekam semuanya. Nadia pulang ke kos dengan langgah ringan. Ia menggantung jaket klubnya di dinding, lalu duduk membuka surat ucapan selamat dari ayahnya. Di dalam amplop itu juga ada tiket pesawat ke Eropa untuk konferensi pelajar global. Dan ia tersenyum lebar sambil menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, ia keluar ke balkon kecil kamar kosnya sambil membawa secangkir teh hangat. Lampu kota Jakarta terlihat berkilau di kejauhan, angin lembut meniup anak rambut di pelipisnya, dan suara tawa dari gang kos kecil mengiringi malam yang tenang penuh rasa syukur. Dalam layar ponsel yang tergeletak di meja, notifikasi baru masuk. Gedung Hartono Santoso masuk nominasi penghargaan fasilitas pendidikan terbaik Asia Tenggara. Nadia menatapnya sekilas, lalu menutup ponsel dan menatap keluar jendela dengan tenang. Karena baginya, penghargaan terbaik adalah harga diri yang berhasil ia pertahankan.